Peresmian rumah sakit Season 1N 1 minggu berlalu, saat ini Irfan dan Fajira tengah berbaring dalam keadaan naked setelah pertempuran panas mereka untuk pertama kali setelah Fajira melahirkan. Pria tampan itu tersenyum puas, akhirnya setelah sekian purnama, ia bisa merasakan kembali gua suci yang penuh dengan kenikmatan milik Fajira itu. Sayang, besok ikut sama aku ya, kita akan pergi ke suatu tempat, ucap Irfan setelah napasnya stabil. Kemana mas? Tanya Fajira menengadah menatap Irfan lekat dengan mata sayunya. Ke suatu tempat, besok kamu akan tahu, ucap Irfan tersenyum dan melayangkan kecupan di wajah Fajira tanpa pernah merasa puas. Mereka terlelap setelah memastikan Ivana dan Fajri sudah terlelap dengan nyaman. Keesokan harinya, Fajira bingung dengan permintaan Irfan yang sangat aneh. Mereka memakai baju couple yang terbilang mewah. Namun, karena ia tidak ingin mengacaukan rencana suaminya, Fajira hanya bisa pasrah mengikuti arahan yang diberikan oleh pria tampan itu. Apa Mas Irfan menyiapkan kejutan ulang tahun untukku? Yang benar saja, aku sudah tua untuk merayakan sebuah pesta ulang tahun, batin Fajira menerka. Fajri dan Ivana tinggal di rumah bersama dengan mama dan ibu. Fajira semakin mengernyit apa sebenarnya akan dilakukan oleh suami tampannya ini. Irfan, Fajri, dan Papa segera berangkat menuju gedung rumah sakit yang terlihat estetik di mata setiap orang yang memandangnya. Fajira tertegun melihat gedung putih yang dipadukan dengan warna hijau yang terlihat menyegarkan mata. Mereka segera menuju ke lobi rumah sakit. Di sana sudah terlihat tamu undangan dalam jumlah yang banyak sudah duduk di tempat yang tersedia. MC membuka acara dengan sangat meriah. Ia menceritakan bagaimana sejarah rumah sakit ini berdiri dan apa saja perlengkapan yang ada di dalam nantinya. Dengan ini kami meresmikan rumah sakit pertama Dirgantara. Sir, pita itu digunting oleh Irfan dan Fajira langsung. Sungguh ini berada di luar nalar perempuan cantik itu. Bagaimana bisa Mas Irfan membuat rumah sakit ini dalam waktu singkat? Bukankah ini terlalu berlebihan untuk sebuah acara ulang tahun? Batin Fajira bertanya-tanya. Rumah sakit ini merupakan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Fajira. Kedepan beliau akan memimpin rumah sakit ini dengan beberapa orang staf ahli lainnya. Begitulah ucap MC setelah acara pengguntingan Vita. Mas, kamu jangan bercanda, ini gak lucu, ucap Fajira sambil melotot ke arah pria tampan itu. Aku gak lagi bercanda sayang, semua ini memang untuk kamu. Bukankah kamu ingin mendirikan rumah sakit untuk membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah? Aku hanya berusaha untuk mewujudkan cita-cita kamu selagi aku mampu, ucap Irfan menggenggam tangan Fajira lembut. Mas, suruh Fajira dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak menuntut balasan yang setimpal sayang. Aku hanya ingin kamu selalu setia berada di samping menemaniku hingga kapanpun, ucap Irfan tersenyum. Ini sangat membuat Fajira terkejut. Ia masih berusaha untuk menerima apa yang sedang terjadi. Rumah sakit sebagai hadiah ulang tahunnya. Apa tahun depan ia bisa memiliki pabrik mobil? Jika ia mengatakan ia kepada Irfan, barangkali bisa terjadi. Sepertinya tidak ada yang sulit bagi pria tampan itu. Selamat ulang tahun sayang. Terima kasih karena kamu sudah memberikan aku banyak kebahagiaan hingga detik ini. Irfan berkaca-kaca, ia hanya bisa mengecup kening Fajira dengan lembut dan memeluknya. Kita saling memberikan kebahagiaan, Mas. Terima kasih banyak untuk hadiah besar yang kamu berikan untukku, tapi aku merasa belum mampu untuk mengelola rumah sakit ini. Apa kamu tidak memiliki stok pimpinan untuk menggantikan posisiku? Ucap Fajira terharu dan membalas pelukan Irfan. Iya, aku punya sayang, tapi mereka lebih memilih untuk menjadi wakil dan asistenmu. Irfan terkekeh mendengar perkataan istrinya. Siapa mereka? Tanya Fajira mengernyit. Ia melihat seorang wanita yang sudah sangat lama tidak ia jumpai. Kakak, pekik Fajira melihat seorang gadis yang sangat cantik berjalan ke arahnya. Hai Fajira, masih ingat aku? Ucapnya. Masih kak, aku masih mengingatmu, kakak kemana saja? Tanya Fajira memeluk gadis itu. Aku menyelesaikan studiku ke luar negeri jadi pantang pulang sebelum selesai. Wah, udah lahiran ya? Ucap Anissa. Iya kak, terima kasih karena waktu itu kakak mau menolongku, ucap Fajira. Sama-sama Ji. Iya, bagaimana kabar bajingan itu? Apa dia masih bersikap kasar kepadamu? Ucap Anissa melirik abang sepupunya. Enggak kak, Mas Irfan sudah banyak berubah saat ini. Kata Mas Irfan kakaknya akan menjadi wakil pimpinan rumah sakit ini, tanya Fajira. Iya, aku yang akan menjadi wakil kamu. Anissa tertawa pelan.
Ia sangat tidak menyangka jika Fajira dan Irfan memilih untuk bersatu. Ia juga sudah mendengar banyak hal tentang mereka, terutama Fajri dan Ivana. Irfan mengajak Fajira masuk ke dalam rumah sakit itu untuk melihat keadaan yang ada di dalamnya. Mata Fajira kembali berkaca-kaca ketika mengingat sesuatu. Ia menatap Irfan tidak percaya, ia sangat hafal dengan desain rumah sakit ini. Mas, iya sayang. Irfan mengernyit melihat Fajira yang kembali berkaca-kaca. Kamu dapat desainnya dari mana? Tanya Fajira tercekat. Aku mendapatkannya dari papa sayang. Beliau mendapatkannya di rumah orang tua kamu. Saat papa dan beberapa orang bawanya mencari petunjuk tentang keberadaan kamu, papa menemukan desain rumah sakit ini. Ucap Irfan mengusap air mata Fajira yang sudah mengalir. Terima kasih mas, terima kasih. Fajira terisak di dalam pelukan Irfan. Apapun untuk kebahagiaan kamu dan anak-anak kita sayang, ucap Irfan. Mereka berkeliling untuk melihat keadaan rumah sakit itu sambil sesekali berkenalan dan berbincang dengan para tamu undangan. Setelah acara selesai, Irfan segera mengajak Fajira pulang karena ia melihat istrinya sudah terlihat kelelahan. Mas, terima kasih karena kamu sudah mewujudkan mimpiku, ucap Fajira tersenyum sambil menggenggam tangan Irfan. Aku sudah bilang apapun akan aku berikan untuk kamu dan keluarga kita. Mobil melaju membawa mereka menuju pulang. Fajira mengernyit ketika tidak mendapati siapapun di dalam rumah mewah itu. Mas, kemana semua orang? Ucap Fajira. Namun ia tidak mendapatkan jawaban apapun dari suaminya. Fajira mengernyit, Irfan malah menghilang. Mas, Fajri, Mama, Ibu. Panggil Fajira namun ia tidak mendapatkan jawaban apapun. Ia terus mencari keberadaan penghuni rumah sambil berkeliling. Dapur kosong, kamar juga kosong. Ruang keluarga apalagi. Matanya mengerjam menatap halaman belakang yang sudah dihiasi oleh balon, pita dan sukses dan sebuah kue ulang tahun yang cukup besar. Fajira melangkah dengan perlahan menghampiri meja bundar itu dengan tersenyum haru. Ia melihat tulisan Happy Birthday Bunda, terukir indah di atas kue ulang tahun yang terlihat sedikit berantakan itu. Happy Birthday Bunda, ucap Fajri lembut yang sudah berdiri di belakang Fajira. Wanita itu berbalik. Ia tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca melihat pria kecilnya membawa satu buket bunga mawar segar. Terima kasih sayang. Fajira berjongkok dan mengambil bunga itu dari tangan Fajri. Selamat ulang tahun Bunda. Semoga Bunda selalu sehat dan bisa menemani Aji dan Dede sampai tua nanti. Aji sayang Bunda sampai kapanpun. Ucap Fajri menangis di dalam pelukan Fajira. Bunda juga sayang Aji nak. Sayang banget. Mereka berpelukan. Sekarang kita merayakan ulang tahun gak hanya berdua saja Bunda, ada Ayah dan Dede juga, ucap Fajri. Irfan keluar dari persembunyiannya bersama dengan Ivana yang sudah terlihat sangat cantik. Ada Oma, Opa dan Nenek, ada Aunty Rizka dan Om Rai, ada Uwa dan keluarganya. Mereka semua keluar satu persatu berikut dengan para ART dan driver yang ada di rumah itu. Air mata Fajira tidak lagi terbendung melihat semua orang yang hadir pada hari ulang tahunnya. Secara bergantian mereka memeluk Fajira, mereka satu persatu dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita hebat itu. Mereka begitu bersyukur karena semenjak kehadiran Fajira dan Fajri, rumah mewah itu menjadi hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, terima kasih banyak atas apa yang telah Engkau berikan hari ini. Panjangkanlah umurku agar aku bisa menemani mereka hingga kapanpun. Terima kasih. Batin Fajira berusaha untuk menahan harunya. Kejutan demi kejutan tak henti mendatanginya. Hari ini terasa begitu spesial karena tanpa sengaja Fajira melihat bayangan orang tua dan adiknya berdiri di dekat pintu masuk, tersenyum dengan indah dan memancarkan aura yang begitu menenangkan. Ayah, Bunda, Adek, aku sudah mendapatkan kebahagiaanku. Beristirahatlah dengan tenang di alam sana. Ingin rasanya ia menjerit mengejar bayangan itu, namun ia tidak ingin merusak hari bahagia ini. Ia hanya bisa memesannya sendiri berselimutkan kebahagiaan.